adik-adik kakak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan ceria ya. Kakak mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Perkenalkan, nama kakak Aisyah Kristin Sitorus dengan NPM 2409190. Kakak dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini kakak akan membawa materi kalimat. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. 2, 1, fight! Kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang memiliki pengertian lengkap dan dibangun oleh konstruksi fungsional dan tidak bergantung pada konstruksi gramatikal yang lebih besar. Misalnya, yang pertama, 2 bangun runtuh rumah, yang kedua, kue penuh kucing telah, yang ketiga, Nesya berangkat lagi ke Australia, yang keempat, Cika dimarahi oleh ibu. Ketiga contoh di samping, 1 dan 2 hanyalah merupakan kumpulan kata, bukan kalimat, karena tidak mengandung makna, sedangkan 3 dan 4 adalah kalimat. Kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Indonesia hanya mengandung 2 unsur, yaitu S dan P. Subjek yang sering disebut S dalam kalimat merupakan topik pembicaraan, sedangkan predikat atau P menerangkan tentang subjek. Namun, kalimat kadang-kadang disertai dengan pelengkap yang disebut juga dengan objek atau O. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Nurul tertidur. Nurul menulis surat. Kalimat pertama hanya berpola S dan P saja, yaitu Nurul yang menjadi pokok pembicaraan atau S dan tertidur yang menjelaskan pokok pembicaraan tadi atau P. Sedangkan pada kalimat kedua berpola S, P, dan O, yaitu yang menjadi pokok pembicaraan itu adalah Nurul atau S menulis berfungsi sebagai predikat atau P dan surat menjadi pelengkap kalimat tersebut atau objek. Kalimat dibagi menjadi 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat atau satu unsur inti dan boleh diperluas, asal perluasannya tidak membentuk pola baru. Dalam kalimat tunggal, tentu terdapat semua unsur inti yang diperlukan, namun tidak tertutup kemungkinan munculnya unsur yang bukan inti seperti keterangan tempat, waktu, alat, dan sebagainya. Dengan demikian, maka kalimat tunggal tidak selamanya dalam wujudnya yang pendek, tetapi dapat berwujud panjang. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas beberapa klausa bebas. Dalam mengadakan klasifikasi kalimat majemuk, dasar yang digunakan adalah melihat antara hubungan pola-pola kalimat yang membentuknya. Kalimat majemuk dibagi 2, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terbentuk dari kalimat-kalimat tunggal yang digabungkan dan masing-masing kalimat itu masih dapat berdiri sendiri sehingga pola-pola kalimatnya tetap sederajat. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang berpola tidak sederajat. Salah satu polanya menduduki fungsi yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, selanjutnya, makna kalimat. Pembahasan terdahulu membicarakan tentang kalimat ditinjau dari segi bentuknya. Pembahasan selanjutnya akan membicarakan kalimat ditinjau dari segi maknanya atau nilai komunikatifnya. Ditinjau dari segi maknanya, kalimat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kalimat berita. Yang kedua, kalimat perintah. Yang ketiga, kalimat tanya. Dan yang keempat, kalimat emphatik. Nah, adik-adik kakak semuanya, makna kalimat tadi kan ada 4. Sekarang kakak akan menjelaskan arti dan contohnya. Kalimat berita. Kalimat berita atau deklaratif adalah kalimat yang memberitakan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Sekarang kakak akan memberikan contohnya ya. Yang pertama,
tadi malam terjadi kebakaran di Jalan Jenderal Sudirman. Dan yang kedua, memukau sekali penampilan kamu di panggung tadi. Yang kedua, kalimat perintah. Kalimat perintah atau imperatif adalah kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu tindakan. Dalam bentuk bahasa tulis, kalimat perintah menggunakan tanda seru. Sedangkan dalam bahasa lisan, nadanya agak naik. Nah, sekarang kakak akan memberikan contoh dari kalimat perintah. Yang pertama, tolong kerjakan tugas tadi ya. Yang kedua, cuci piring tersebut. Yang ketiga, kalimat tanya. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang isinya mengetahui sesuatu atau seseorang, atau kalimat yang ingin mengetahui jawaban terhadap suatu masalah atau keadaan. Pembentukan kalimat tanya dapat dilakukan dengan cara menggunakan kata tanya. Nah, sekarang kakak akan memberikan contohnya. Yang pertama, adik-adik kakak semuanya, tadi pagi siapa yang melipat selimutnya? Yang kedua, apakah ada pertanyaan tentang materi hari ini? Nah, adik-adik kakak semuanya, kalimat terakhir adalah kalimat emphatic. Kalimat emphatic adalah kalimat yang memberikan penegasan kepada subjek. Penegasan yang dilakukan dengan penambahan partikel lah pada subjek atau menambahkan kata sambung yang di belakang subjek tersebut. Nah, sekarang kakak akan memberikan contohnya. Yang pertama, jangan salahkan aku. Dialah yang melakukan semua hal ini. Yang kedua, sayalah yang bersedia maju menyelesaikan pertanyaan tersebut. Sekian materi kalimat yang kakak bawa ya. Semoga materi pembelajaran ini dapat membantu dalam proses pembelajaran kalian. Kakak minta maaf jika ada kesalahan kata atau menyinggung hati adik-adik semuanya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya.